Lu merasa makin hari makin susah fokus, makin gampang lupa, ide mentok melulu. Bisa jadi otak lu lagi rusak pelan-pelan. Dan parahnya, lu sendiri yang menyebabkan itu. Gue bakal kasih lu 11 kebiasaan yang tanpa sadar lu lakukan tiap hari, yang pelan-pelan menghancurkan otak lu. Siap? Gue tidak pakai basa-basi, mari kita bahas. Lu pernah gak sih lagi mengerjakan satu hal, tiba-tiba buka chat, balas notif, terus scroll IG sebentar, terus balik lagi ke kerjaan, terus bingung, tadi gua ngapain ya? Nah, itu multitasking. Dan sayangnya, kita semua merasa multitasking itu keren, kayak sibuk itu tandanya produktif. Padahal kenyataannya, multitasking itu merusak otak lu pelan-pelan. Serius, otak kita sebenarnya tidak dirancang buat melakukan 2 kerja kognitif berat dalam satu waktu. Kita bisa mendengar lagu sambil menyapu ya, tapi lu tidak bisa menulis email penting sambil mendengarkan orang berbicara serius di telepon. Itu bukan multitasking, itu lompat-lompat fokus. Dan otak lu bayar mahal tiap kali lu lakukan itu. Setiap kali lu lompat dari satu tugas ke tugas lain, otak lu itu kayak harus shifting gear lagi. Kayak mobil manual, pindah gigi, gas lagi, dan ini butuh energi. Lu kira lu hemat waktu, padahal yang ada lu buang energi mental. Parahnya lagi, ini meninggalkan efek samping. Lu jadi gampang capek, lu merasa sibuk tapi tidak ada yang selesai. Dan yang paling menyebalkan, lu merasa makin bodoh. Bukan karena IQ lu turun, tapi karena kapasitas memori kerja lu alias working memory makin penuh dan makin sering terganggu. Bayangkan RAM laptop lu cuma 4 GB, terus lu buka Chrome, Spotify, Zoom, Premiere Pro, dan Adobe After Effects sekaligus. Tidak heran kan kalau nge-like? Nah, otak lu juga begitu. Dan yang berbahaya, multitasking itu bikin candu. Lu merasa puas banget tiap kali bisa menangani banyak hal sekaligus. Lu dapat dopamin dari mengecek notif, dari merasa aktif. Tapi sebenarnya itu ilusi, karena yang lu lakukan cuma geser-geser tugas tanpa ada yang selesai maksimal. Produktivitas itu bukan soal seberapa banyak yang lu pegang, tapi seberapa dalam lu bisa fokus di satu hal dan menyelesaikan itu dengan kualitas tinggi. Jika lu menikmati menonton konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel IRS Pandangan Hidup dan berikan komentar di bawah. Multitasking juga merusak cara lu berpikir. Lu jadi kehilangan kemampuan buat berpikir dalam. Lu kesulitan buat konsentrasi lebih dari 10 menit. Lu kebiasaan mengecek dulu sebentar, dan tiap kali lu balik, lu butuh waktu lagi buat ingat, buat menyambung, buat riset. Dan ini bukan teori doang. Ada riset dari Stanford yang bilang orang yang sering multitasking itu performanya lebih jelek dibanding yang fokus di satu hal. Mereka lebih gampang terdistraksi, kurang mampu menyaring informasi penting, dan susah ganti konteks dengan efisien. Jadi bukannya makin pintar, lu malah kayak jadi lambat modern. Sekarang bayangkan begini, lu pengusaha, lu punya ide bagus, tapi lu buka WhatsApp tiap 5 menit, scroll TikTok buat refreshing, balas email di tengah meeting. Lu kira lu kerja keras, tapi sebenarnya lu cuma kerja banyak tanpa kedalaman. Padahal kualitas keputusan, kreativitas, dan strategi itu muncul dari deep work, bukan dari sibuk-sibukan. Dan multitasking ini tidak cuma merusak performa kerja doang, ini juga menyerang hubungan lu. Lu mengobrol sama pasangan sambil main HP. Lu makan sambil menonton. Lu nge-gym sambil scroll media sosial. Akhirnya apa? Lu tidak hadir di momen itu. Lu secara tidak sadar bikin hubungan lu dangkal, karena perhatian lu selalu dibagi 2. Makanya, kalau lu benar-benar mau merasakan hidup yang mindful, produktif, dan kuat secara mental, lu mesti stop glorifikasi multitasking. Itu bukan skill, itu jebakan zaman digital. Coba mulai dari hal simpel. Matikan notifikasi yang tidak penting. Fokus 25 menit ke satu tugas, baru break. Metode Pomodoro bisa bantu. Selesaikan satu hal, baru pindah ke hal lain. Latih otak lu buat monotasking, bukan multitasking. Percaya deh, lu bakal terasa lebih tenang, lebih fokus, dan hasil kerja lu bakal jauh lebih berkualitas. Tidak perlu jadi Superman, cukup jadi orang yang fokus dan sadar. Itu sudah jauh lebih powerful hari ini. Lu pernah nggak sih bangun tidur langsung buka HP, scroll TikTok, IG Reels, atau YouTube Shorts? Taginya cuma mau lihat sebentar, tahu-tahu udah 1 jam saja. Dan lu juga tidak ingat tadi lihat apa. Itu dia yang gua maksud konten sampah. Bukan berarti semua konten hiburan jelek ya, tapi kalau tiap hari yang lu konsumsi cuma prank, drama, gosip, atau yang cuma goblok-goblokan doang, lama-lama otak lu beneran ikut tumpul. Masalahnya begini, otak lu itu kayak tanah subur. Apapun yang lu tanam di situ bakal tumbuh.
Kalau tiap hari yang lu tanam itu konten receh, cepat, dangkal, dan random, ya wajar saja kalau lu makin hari makin susah fokus, makin gampang terdistraksi dan susah mikir panjang. Lu merasa capek padahal lu tidak ngapa-ngapain. Itu karena energi otak lu habis buat mengolah data yang tidak penting dan itu terus kejadian setiap hari. Sekarang coba lu pikirkan, selama 1 minggu ini berapa banyak video yang lu tonton yang benar-benar menambah wawasan lu? Berapa banyak konten yang lu konsumsi yang beneran bikin lu mikir dalam? Berapa banyak yang cuma buat ketawa doang tanpa ingat isinya 5 menit kemudian? Itu yang bahaya. Karena lama-lama lu kebiasaan buat terhibur terus, tapi tidak tahan sama yang butuh fokus atau proses panjang. Baca buku jadi males. Nonton video panjang sudah skip-skip dari menit 1. Ngobrol sama orang juga jadi susah menyambung karena topik serius tidak bisa lu ikuti. Dan otak lu makin dilatih buat cari dopamin cepet. 1 video lucu itu dopamin. 1 notif masuk itu dopamin. 1 komen dapat likes itu dopamin. Tapi lu makin hampa. Masalahnya, algoritma itu tidak peduli sama kualitas hidup lu. Mereka cuma pengen satu hal, waktu lu. Semakin banyak waktu lu dikasih ke layar, semakin mereka senang. Tapi semakin sedikit energi lu buat mikir kritis, buat kreatif, buat bikin sesuatu. Gue bukan anti hiburan bro, gue juga suka scroll TikTok kadang. Tapi kita harus sadar, lu adalah apa yang lu konsumsi. Kalau 90% waktu lu habis buat menonton yang receh, maka 90% otak lu juga terbentuk dari hal receh. Dan ini beneran bisa ngaruh ke hidup lu jangka panjang. Lu jadi gampang membandingkan hidup sama orang lain. Melihat orang sukses di umur 20 bikin lu merasa gagal. Melihat orang pamer barang, lu jadi insecure. Padahal lu cuma lihat highlightnya, bukan proses berdarah-darahnya. Terus, karena otak lu sudah terbentuk buat suka yang instan, lu juga jadi pengen hasil yang cepat. Pengen cepet kaya, pengen cepet viral, pengen cepet sukses, tapi tidak tahan proses. Dan itulah kenapa sekarang makin banyak orang yang gampang menyerah, gampang bosen, gampang merasa gua tidak cukup baik. Padahal cuma karena mereka terlalu banyak konsumsi konten instan yang isinya tipu-tipu. Solusinya bagaimana? Ya bukan tiba-tiba puasa media sosial total, itu tidak realistis. Tapi lu bisa mulai dari hal kecil. Atur screen time lu. Pilih konten yang memang lu butuh, bukan cuma yang lewat doang. Ganti 30 menit scroll dengan 30 menit baca atau dengar podcast. Ikut kursus online, belajar hal baru atau apapun yang menambah skill. Dan ini penting, kasih waktu buat otak lu diam. Tidak dikasih distraksi, tidak dikasih stimulan. Kadang kita lupa, kebosanan itu penting. Dari bosan itu muncul ide, dari diam itu muncul refleksi. Tapi kalau otak lu tidak pernah dikasih waktu buat diam, dia juga tidak pernah punya waktu buat tumbuh. Jadi kalau lu merasa hidup lu stuck, pikiran lu berat, ide tidak keluar, mungkin bukan karena lu kurang pintar, tapi karena lu terlalu banyak ngasih makan otak lu dengan hal yang tidak penting. Mulai sekarang, jadikan konsumsi konten lu itu kayak lu memilih makanan. Sesekali boleh cheat day, tapi jangan tiap hari makan gorengan bro. Otak lu berhak dikasih nutrisi yang layak. Lu pasti sering denger quotes kayak, lu tidur 8 jam. Elon Musk tidak tidur demi mengejar mimpi. Gua tidur 4 jam, sisanya kerja bro. Hustle culture. Kelihatannya keren ya, padahal itu bukan produktif, itu bodoh romantis. Banyak orang sekarang merasa bangga karena begadang terus. Tidur cuma 3-4 jam, bangun subuh langsung kerja, minum kopi 3 kali sehari, terus upload foto meja kerja jam 2 pagi. Padahal isi kepalanya udah kayak mie instan kelamaan direbus, lembek dan bleber kemana-mana. Masalahnya, kita hidup di budaya yang menganggap sibuk sama dengan hebat, dan capek dianggap validasi kalau lu sudah kerja keras. Padahal bro, kurang tidur itu bukan bukti lu produktif, itu bukti lu tidak mengerti cara kerja otak lu sendiri. Tidur itu bukan jeda, tidur itu proses penting. Waktu lu tidur, otak lu itu kayak lagi bersih-bersih rumah. Membuang sampah informasi tidak penting, merapikan memori, menyimpan pelajaran, dan recharge mental lu. Kalau lu skip tidur buat kerja, ya lu kerja pakai otak setelah rusak. Efeknya lu jadi susah fokus, daya ingat lu drop, lu gampang banget emosian, keputusan lu ngawur, ide lu mandek, mentok melulu. Dan itu bukan cuma gue yang bilang. Penelitian dari Harvard sampai WHO menunjukkan kurang tidur bisa menurunkan kemampuan kognitif lu kayak orang mabuk. Bayangkan,
Lu kerja sambil mengantuk berat. Itu efeknya sama kayak orang bacok alias bacot plus kopi. Memaksakan mikir tapi isinya berantakan semua. Yang lebih ironis lagi, lu mengorbankan tidur biar kerjaan selesai. Tapi karena mengantuk, lu mengerjakannya lebih lama dan lebih jelek. Jadi waktu yang lu curi dari tidur malah bikin performa lu tidak worth it. Nah, terus kenapa orang masih bangga dengan kurang tidur? Karena kita hidup di era performatif. Orang lebih sibuk menunjukkan dirinya produktif daripada beneran jadi produktif. Upload kerja sampai pagi, edit video sampai subuh, deadline sambil merem. Padahal kualitas kerjanya biasa saja. Lu tahu apa yang lebih produktif daripada kerja sampai subuh? Tidur cukup, bangun segar, dan kerja fokus 3 jam tanpa distraksi. Itu baru kerja cerdas, bukan kerja panik. Gue mengerti kadang hidup memaksa lu buat begadang. Ada kerjaan lembur, side project, urusan keluarga. Tapi kalau itu jadi gaya hidup lu tiap hari, lu lagi menggali lubang buat otak lu sendiri. Dan jangan lupa, kurang tidur itu juga mengaruh ke imun tubuh, keseimbangan hormon, berat badan, kesehatan mental. Tidak tidur 1-2 hari mungkin tidak terasa langsung. Tapi kalau bertahun-tahun lo melakukan itu, lo bisa burn out, depresi, jantung kena, otak lo lambat, badan lo gampang sakit. Lo bukan robot, lo bukan Elon Musk. Dan jujur saja, Elon Musk juga tidur bro. Dia tidak upload doang, tapi kita yang salah menangkap. Kalau lo benar-benar pengen jadi versi terbaik diri lo, bukan cuma sibuk tapi beneran fokus, tajam mikir dan stabil emosinya, tidur itu pondasi, bukan pilihan terakhir. Gue tahu rasanya pengen melakukan banyak hal, pengen sukses cepat, pengen mengejar semua target. Tapi lo juga harus realistis sama mesin utama lo, otak lo. Baterai HP saja lo charge semalaman, masa otak lo cuekin? Mulai sekarang, stop glorifikasi kerja sampai pagi. Karena bukan lo yang kontrol otak lo, tapi otak lo yang pelan-pelan mogok dan lo baru sadar pas sudah terlambat. Jadi bukan soal tidur berapa jam, tapi kualitasnya dan mindsetnya. Kerja keras boleh, tapi jangan sampai lo mati pelan-pelan cuma karena lo pengen kelihatan sibuk. Lo sadar tidak sih, sekarang makanan itu gampang banget didapat. Tinggal klik aplikasi 15 menit nyampe. Tinggal buka kulkas, pasti ada minuman manis, frozen food, atau mie instan standby. Cepat, murah, enak. Tapi efeknya mengacaukan otak lo pelan-pelan. Serius. Banyak orang kira makanan cuma mengaruh ke perut. Padahal makanan itu bahan bakar utama otak. Kalau bahan bakarnya sampah, ya performa otaknya juga ikut sampah. Lo pernah merasa habis makan kenyang tapi mengantuk parah? Susah fokus, emosi tidak stabil, merasa buntu terus padahal kerjaan menumpuk. Coba lihat lagi apa yang lo makan. Kebanyakan dari kita, apalagi yang hidupnya cepat dan sibuk, sudah kebiasaan makan praktis. Fast food, minuman gula tinggi, camilan asin gurih, gorengan, dan makanan kemasan. Sekali 2 kali oke lah, tapi kalau tiap hari itu bukan nutrisi, itu penghancur mental secara perlahan. Otak kita itu organ yang paling rakus. Walaupun ukurannya cuma 2% dari berat badan, dia menghabiskan 20% energi tubuh. Dan energi itu datang dari makanan. Kalau lu kasih makanan tinggi gula, tinggi lemak trans, rendah serat, efeknya langsung. Inflamasi otak, mood swing, dan daya ingat menurun. Makan junk food tiap hari itu bikin lu kayak jalan terus di kabut tebal. Tidak tajam mikir, gampang terdistraksi, dan sering merasa hampa. Dan ini bukan cuma teori doang. Penelitian menunjukkan orang yang makan tinggi processed food punya risiko lebih besar kena depresi, kecemasan, bahkan Alzheimer. Kenapa? Karena makanan merusak mikrobioma usus. Dan usus itu punya koneksi langsung ke otak lu lewat gut-brain axis. Kalau usus lu kacau, sinyal ke otak juga ikut kacau. Lu makan gorengan, minuman soda, mie instan, ciki, semuanya ngasih lu dopamin cepat. Rasanya puas, tapi itu cuma ilusi. Setelah itu otak lu malah makin capek. Kayak lu dikasih semangat palsu, tapi habis itu mental lu drop. Yang lebih parah, kebiasaan makan sembarangan itu merusak siklus energi harian lu. Lu jadi butuh kopi terus, ngemil terus, makan manis tiap sore karena sistem gula darah lu roller coaster. Pagi semangat, siang drop, sore loyo, malam craving, besoknya ulang lagi. Dan jangan salah, ini menyambung ke cara lu kerja, cara lu mikir, dan cara lu mengambil keputusan. Otak lelah bikin lu menunda-nunda, bikin lu gampang menyerah, bikin lu overthinking dan tidak rasional. Banyak orang mikir, gua burn out karena kerjaan.
Padahal kadang lu cuma kurang makan sayur, kurang minum air putih, dan kebanyakan makan gorengan. Coba deh jujur, kapan terakhir kali lu makan makanan utuh yang tidak digoreng, tidak dikasih MSG, tidak dibungkus plastik? Kapan terakhir kali lu sarapan dengan buah dan protein, bukan kopi sama roti manis doang? Kapan terakhir kali lu minum air putih 2 liter sehari, bukan teh manis dan es kopi susu terus? Tubuh lu itu mesin dan otak lu adalah prosesor utama. Kalau tiap hari lu kasih gorengan, mie, ciki, boba, dan makanan cepat saji, ya jangan heran kalau performa lu stuck di situ-situ saja. Gua tidak bilang lu harus jadi polisi makanan, harus makan bersih 100% tiap hari. Tidak realistis juga. Tapi lu mesti sadar kalau lu pengen otak yang tajam, mood yang stabil, dan energi yang tahan lama, lu harus mulai jaga apa yang masuk ke mulut lu. Mulai dari hal kecil, ganti satu camilan jadi buah potong. Tambahkan sayur di tiap makan. Kurangi minuman gula tinggi, minum air putih cukup. Jangan skip sarapan apalagi langsung minum kopi. Dan yang paling penting, jangan bangga bisa kerja keras kalau pola makan lu hancur. Itu bukan produktif, itu pelan-pelan bunuh diri versi modern. Junk food equals junk brain. Mau otak lu tajam, mulut lu harus disiplin. Karena performa otak itu bukan dari niat doang, tapi dari nutrisi juga. Lu pernah merasa kayak semua orang di sekitar lu itu ada, tapi lu tetap merasa kosong. Ramai tapi sendiri. Online tiap hari tapi tidak ada yang benar-benar mengerti. Bercanda di grup WA tapi di dalam hati kayak ada ruang kosong yang tidak bisa lu jelaskan. Itu namanya kesepian. Dan parahnya, banyak orang mengalami ini, tapi pura-pura kuat. Apalagi cowok. Dari kecil, kita diajarin cowok itu tahan banting. Jangan manja, jangan baper, jangan mengeluh. Akhirnya, banyak dari kita tumbuh dengan mindset curhat sama dengan lemah. Cerita masalah sama dengan membebani orang. Kelihatan sedih sama dengan malu. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Lu simpan semua sendiri, lu pikir lu kuat, tapi pelan-pelan lu mulai merasa capek, datar, hampa. Lu mulai malas mengobrol, malas ketemu orang, dan merasa kayak tidak ada satupun yang bakal mengerti lu. Kesepian itu bukan karena lu tidak punya teman, tapi karena lu merasa tidak ada tempat buat jadi diri sendiri. Dan ini pelan-pelan merusak. Karena kalau lu tidak pernah cerita, tidak pernah melepas, semua emosi itu menumpuk. Dan satu saat, lu meledak. Bukan marah, tapi mungkin tiba-tiba menangis. Atau tiba-tiba lu hilang arah, merasa stuck, tidak ada gairah, tidak tahu harus ngomong apa ke siapa. Manusia itu makhluk sosial, bro. Tapi bukan cuma soal nongkrong atau seru-seruan. Kita butuh koneksi yang dalam, yang jujur, yang bikin kita merasa dimengerti, bukan cuma ditemani. Masalahnya, makin gede, makin sedikit tempat buat curhat yang aman. Kita takut dinilai, takut dihakimi, takut jadi bahan omongan. Akhirnya, kita mikir, udahlah simpen sendiri saja. Dan ini makin parah karena media sosial. Lo lihat semua orang kayaknya bahagia, sukses, produktif. Tiap hari upload kerjaan, liburan, couple goal, self-reward. Padahal, mungkin mereka juga lagi kesepian, sama kayak lo. Kita semua pamer bagian terang dari hidup kita, tapi tidak pernah menunjukkan sisi gelapnya. Akhirnya, kita merasa cuma kita yang berantakan, yang lain kelihatan punya arah. Kita merasa gagal, padahal kita cuma manusia. Kalau lo tidak pernah cerita, bukan cuma mental lo yang kena, tapi juga fisik lo. Kesepian itu bisa menaikkan hormon stres, bikin imun tubuh lo lemah, tidur lo kacau, fokus lo pecah, dan lama-lama lo bisa depresi tanpa sadar. Makanya, jangan anggap remeh curhat. Curhat itu bukan soal drama, bukan soal lemah, tapi soal mengeluarkan isi kepala biar lo bisa napas. Kadang lo tidak butuh solusi, lo cuma butuh didengarkan. Ada orang yang bisa duduk, dengar, dan bilang, "Oh, gua ngerti." Dan itu udah cukup banget buat mengurangi beban. Kalau memang tidak punya teman buat curhat sekarang, tulis. Serius, tulis di jurnal, ketik di notes, atau rekam suara sendiri. Mengobrol ke diri sendiri itu juga bentuk rilis. Tapi jangan simpan semua sendiri, karena beban emosi itu kayak ransel. Semakin lama lo bawa sendirian, semakin berat, semakin bikin lo bungkuk, sampai akhirnya lo jatuh dan tidak kuat bangun lagi. Dan satu hal lagi, kalau lo lihat temen lo mulai menjauh, jarang cerita, atau kelihatan tidak semangat, jangan tinggalkan. Kadang, orang yang kelihatan baik-baik saja itu justru yang paling butuh ditanya, "Lo lagi baik-baik saja tidak, bro?"
Kita tidak butuh ratusan followers, kita cuma butuh 1 sampai 2 orang yang bisa kita percaya, yang bisa dengar tanpa menghakimi, yang bisa peluk tanpa tanya-tanya. Jadi, jangan menunggu meledak baru cerita, tidak usah menunggu hancur dulu baru minta tolong. Mulai sekarang, kasih ruang buat lu jadi manusia. Karena kuat itu bukan berarti diam, kuat itu berani cerita sebelum lu ambruk. Lu sadar gak sih, makin kesini, makin banyak dari kita yang hidupnya benar-benar kayak tanaman hias. Bangun tidur, duduk. Kerja, duduk. Makan, duduk. Menonton, duduk. Main HP tiduran, scrolling TikTok sampai ketiduran. Bangun, ulang lagi. Badan kita itu benar-benar hampir tidak gerak. Paling banter ke dapur, ke toilet, habis itu balik lagi ke kasur. Dan anehnya, ini dianggap normal. Padahal, itu bukan hidup. Itu slow mode ke arah penyakit. Rebahan itu nikmat, tapi kalau tiap hari, tiap waktu jadi gaya hidup, itu sudah bahaya bro. Lu merasa gampang capek padahal tidak ngapa-ngapain. Tidur 9 jam tapi bangun masih lemes, mengantuk terus walau sudah ngopi. Dan parahnya, lu mulai merasa malas ngapa-ngapain, kehilangan motivasi, dan badan lu kayak berat buat gerak. Kenapa bisa begitu? Karena badan lu tidak diciptakan buat pasif. Tubuh manusia itu didesain buat gerak, bukan rebahan 16 jam sehari sambil menonton video orang lain olahraga. Begitu lu berhenti gerak, semua sistem tubuh juga ikut melambat. Metabolisme lu turun, sirkulasi darah lu jelek, otot lu lemah, postur lu hancur, dan pelan-pelan mental lu juga makin tenggelam. Iya, mental. Banyak yang belum paham, gerak fisik itu ngaruh ke kesehatan mental. Pas lu gerak, badan lu melepaskan endorfin, hormon yang bikin lu merasa lebih happy, rileks, dan tenang. Tapi, kalau lu malas gerak melulu, yang keluar malah kortisol terus, hormon stres. Makanya, lu jadi gampang cemas, gampang cranky, gampang overthinking. Dan ini siklus yang jahat banget. Makin lu malas gerak, makin lemas. Makin lemas, makin malas gerak. Makin malas gerak, makin drop mood lu. Ujungnya, lu rebahan tapi kepala lu riuh. Tidak tenang, tidak damai, cuma scroll buat kabur dari pikiran sendiri. Apalagi, sekarang semua serba instan. Makanan tinggal order, belanja tinggal klik, hiburan tinggal buka HP. Bahkan mengobrol pun cukup di chat. Akhirnya, tanpa sadar, kita makin jauh dari tubuh kita sendiri. Padahal, lu tidak perlu nge-gym 2 jam buat mulai gerak. Tidak usah ikut kelas HIIT atau maraton. Cukup 5-10 menit gerakan badan, stretching, jalan kaki keliling rumah, push up 5 kali, naik turun tangga. Yang penting, badan lu tahu, gue masih dipakai loh. Tubuh lu itu kayak mesin. Kalau kelamaan tidak dipakai, dia jadi karatan. Otot lu makin lemah, sendi lu makin kaku. Dan hal paling simpel jadi effort banget, kayak naik tangga atau berdiri lama sedikit. Dan yang lebih parah, kalau ini lu lakukan bertahun-tahun, efeknya permanen. Resiko diabetes naik, jantung lemah, tulang gampang kropos, berat badan naik pelan-pelan, dan kualitas hidup lu drop total. Semua ini bukan buat menakut-nakuti, tapi lu harus sadar, rebahan melulu itu bukan healing, itu perlahan merusak diri sendiri. Boleh santai, boleh istirahat, tapi kalau tiap hari hidup lu cuma antara kasur, kamar mandi, kasur lagi, itu bukan istirahat, itu pelarian. Mulai dari yang simpel, gerakan badan 5 menit tiap bangun tidur, jalan kaki sambil dengar lagu, stretching sebelum tidur. Pokoknya, kasih sinyal ke tubuh lu masih hidup, masih bergerak, dan masih mau rawat diri. Karena satu hal yang pasti, lu tidak bakal bisa kejar mimpi kalau badan lu saja tidak lu jaga. Mau otak tajam, badan lu harus aktif. Mau semangat kerja, badan lu harus bergerak. Mau sehat mental, fisik lu harus lu ajak hidup juga. Karena hidup itu bukan cuma soal ide besar, tapi juga soal gerakan kecil yang lu lakukan tiap hari. Pernah nggak sih, lu udah capek seharian, badan udah rebahan, lampu udah mati, HP sudah dimatikan, tapi otak lu malah menyala. Tiba-tiba mikir semuanya. Dari hal sepele kayak, tadi gue ngomong ke dia terlalu jutek tidak ya? Sampai yang berat kayak, sebenarnya gue hidup buat apa sih? Itu dia, overthinking malam-malam. Penyakit semua orang dewasa yang sok tenang siang hari tapi perang di kepala pas malam. Dan lucunya, otak itu pinter banget cari bahan buat diputer-puter. Mulai dari masa lalu, hal yang tidak bisa lu ubah lagi, terus mikir masa depan yang bahkan belum tentu kejadian, sampai mikir hal-hal random kayak, gimana kalau dulu gue mengambil jurusan lain? Gimana kalau gue gagal lagi besok? Kenapa ya gue merasa tidak cukup terus?
Padahal, besok pagi harus kerja, harus produktif, harus bangun pagi. Tapi otak lu muter terus, kayak ada playlist kegelisahan tiada akhir yang diulang 24 jam dan lu cuma bisa diem melamun sambil memandang langit-langit kamar. Mata melek, badan capek, tapi pikiran muter tidak selesai-selesai. Masalahnya, ini bukan soal lu kurang tidur doang, tapi ini soal beban mental yang tidak pernah lu lepas. Lu simpan semua sendiri, lu tahan siang-siang, dan akhirnya keluar semua pas dunia lagi sepi. Karena memang begitu kan? Malam itu sunyi, dan di saat sunyi, suara paling keras itu dari pikiran lu sendiri. Overthinking itu bikin capek bukan karena mikirnya, tapi karena lu tidak dapat jawaban. Lu merasa stuck kayak nyari solusi di tempat yang tidak ada pintunya. Dan makin lu mikir, makin kabur semuanya. Makin lu paksa tenang, makin ribut isinya. Makin lu bilang, sudah jangan dipikirin, baru makin jadi dipikirkan. Padahal, banyak hal yang lu pikirkan itu belum tentu benar. Kadang cuma asumsi, kadang cuma ketakutan yang dibesar-besarkan. Kadang cuma luka lama yang belum lu obati, tapi suka muncul tiba-tiba. Dan lucunya, otak lu itu bisa jahat banget. Dia bisa bikin lu merasa gagal padahal lu lagi berproses. Dia bisa bilang, lu sendirian, padahal banyak orang di luar sana juga merasakan hal yang sama. Cuma kita semua sama-sama jago, pura-pura kuat. Overthinking tiap malam itu bukan karena lu lemah, tapi karena lu terlalu banyak mikir sendiri. Terlalu jarang cerita, terlalu keras sama diri sendiri. Lu pengen semua sempurna, pengen tidak salah, pengen jadi versi terbaik lu tiap hari. Tapi kenyataannya lu juga manusia. Kadang lu capek, kadang lu ragu, kadang lu merasa gagal. Dan itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau lu terus memaksa semua baik-baik saja sambil lu makin hancur dalam diam. Kalau overthinking lu tiap malam sudah ganggu tidur, ganggu kesehatan, ganggu kerjaan, ganggu hidup, lu harus stop bilang ini cuma lagi kepikiran sedikit. Tidak, ini serius. Lu harus mulai punya waktu buat mengeluarkan semua itu. Bukan buat nyari solusi cepat, tapi buat ngasih ruang ke diri lu sendiri buat istirahat. Bisa lewat menulis, cerita ke teman yang dipercaya, atau sekadar dengerin suara lu sendiri tanpa menghakimi. Karena semakin lu dengerin isi kepala lu, semakin lu kenal siapa diri lu sebenarnya. Dan dari situ lu baru bisa mulai bereskan satu-satu. Coba deh pikirkan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa lama waktu lu habis cuma buat duduk depan layar? Bangun tidur buka HP, scroll dulu notif. Lanjut scroll Instagram, TikTok, Twitter, kadang sampai 1 jam sendiri padahal belum cuci buka. Terus kerja atau kuliah buka laptop, meeting Zoom, mengetik laporan, buka spreadsheet, pindah ke layar HP lagi kalau bosan. Siang makan sambil menonton YouTube. Malah menonton Netflix sambil scroll TikTok lagi. Terus tiba-tiba sudah jam 1 pagi, dan lu sadar, wah gua bener-bener duduk doang seharian. Layar terus, mata perih, leher kaku, tapi tidak bisa berhenti. Ini sudah jadi gaya hidup, dan yang bahaya, kita sudah merasa ini hal biasa. Padahal, duduk lama di depan layar itu benar-benar merusak tubuh pelan-pelan. Tidak cuma bikin mata capek, tapi juga bikin postur tubuh makin hancur. Lu bungkuk tanpa sadar, leher lu maju ke depan, pundak naik, dan punggung lu kaku kayak papan triplek. Belum lagi tangan pegal gara-gara mengetik terus, pinggang nyeri, dan kaki mulai kesemutan. Itu semua karena lu diam, kelamaan. Ironis ya? Teknologi bikin hidup makin gampang, tapi juga pelan-pelan bikin badan kita rusak. Dan bukan cuma soal fisik, mental juga kena. Lu duduk di depan layar 8-10 jam sehari, tapi seringnya tidak benar-benar fokus. Lu switch step sana-sini, buka media sosial, terus balik lagi ke kerjaan. Otak lu jadi kayak tab browser yang terbuka 20 sekaligus. Tidak pernah shutdown, tidak pernah tenang. Mata capek, otak overheat, tapi lu tetap duduk karena merasa harus produktif. Padahal yang lu lakukan kadang cuma berpura-pura sibuk di depan layar. Dan lucunya lagi, pas udah selesai kerja pun kita masih balik lagi ke layar buat hiburan. Padahal tubuh lu sudah minta istirahat, mata lu kering, tapi lu tetap buka HP, menonton video sampai ketiduran. Terus pagi-pagi mengeluh, kok gua capek terus ya, padahal tidak ngapa-ngapain. Nah, itu dia, karena lu tidak gerak. Lu duduk lama, mata lu kerja terus, tapi badan lu tidak pernah diaktifkan. Otak kerja, tapi tubuhnya dimatikan. Dan efek jangka panjangnya, metabolisme melambat, berat badan naik, resiko penyakit jantung, diabetes, dan nyeri tulang belakang meningkat. Mood makin tidak stabil, fokus buyar. Semua itu karena satu kebiasaan kecil, duduk terlalu lama di depan layar setiap hari tanpa jeda. Lu tidak harus langsung jadi orang aktif yang tiap hari olahraga 1 jam. Cukup mulai dari hal simple. Setiap 30-45 menit duduk, berdiri sebentar.
Stretching 2 menit, lihat jauh dari layar selama 20 detik tiap 20 menit. Aturan 20-20-20 itu nyata banget. Bantu mata, ganti posisi duduk. Jalan kaki sebentar tiap habis meeting. Dan jangan lupa, offline juga penting. Matikan layar, kasih ruang ke mata lu buat istirahat. Kasih waktu ke otak lu buat diam tanpa notifikasi. Kadang, recharge terbaik itu bukan menonton video baru, tapi bener-bener jauh dari layar dan balik ke real life. Karena kalau lu pikirkan, hidup kita itu sekarang kayak nyawa kedua sudah dipindahkan ke layar. Kalau tidak lu atur, layar itu pelan-pelan bakal menarik semua energi lu sampai habis. Lu masih muda bro, sayang kalau rusak badan cuma karena duduk terus di depan rectangle glowing itu tiap hari. Lucu sih ya, kadang yang bikin hidup kita ruwet itu bukan karena keputusan besar, bukan soal memilih karir atau pindah kota, tapi hal-hal kecil yang lu tunda tiap hari. Contoh, menunda balas chat penting, menunda buang sampah, menunda mencuci baju sampai baju dalam habis, menunda bayar tagihan padahal tinggal klik, menunda mengatur jadwal, menunda membalikan telepon, menunda mulai mengerjakan kerjaan yang sebenarnya bisa selesai dalam 10 menit. Dan giliran semuanya menumpuk baru deh panik, stres, overwhelmed, merasa hidup berantakan. Padahal semua itu akarnya dari satu kata, menunda. Lucunya, keputusan-keputusan kecil itu sering banget kita anggap gampang. Nanti juga bisa. Tapi ya itu, nanti jadi besok. Besok jadi minggu depan. Ujung-ujungnya lupa atau dikerjakan mepet deadline sambil stres sendiri. Dan lebih parah lagi, kita suka membohongi diri sendiri. Kayak, gue belum mood, tunggu otaknya fresh dikit. Gue kerja lebih bagus kalau mepet. Padahal kenyataannya, lu lagi kabur. Bukan karena tidak bisa mengerjakan, tapi karena lu malas mengambil keputusan. Sadar tidak sih? Menunda-nunda itu capek loh. Beban mentalnya itu mengendap di otak. Tiap lu mau santai, lu keingat. Tadi belum balas email. Gue belum lapor ke atasan. Tadi gue lihat notif tagihan belum gue bayar. Dan akhirnya lu tidak pernah benar-benar tenang. Kepala penuh. Tapi isi kepalanya bukan masalah besar. Melainkan tumpukan keputusan kecil yang belum selesai. Dan makin lu tunda, makin besar efeknya. Tugas kecil berubah jadi beban besar. Hal simpel jadi kelihatan ribet. Padahal bisa banget selesai dalam 5 menit kalau lu mau gerak. Satu hal yang perlu lu tahu, setiap keputusan kecil yang lu tunda itu menambah tab beban di kepala lu. Kayak lu buka banyak tab di browser tapi tidak ada yang ditutup. Lama-lama laptop lu lambat, otak juga begitu. Kadang biar hidup lu terasa lebih ringan bukan soal menambah motivasi, tapi soal membereskan hal-hal kecil yang lu tunda. Mau merasa lega? Mulai dari balas WA sekarang, bukan nanti. Cuci piring habis makan, bereskan kasur habis bangun, atur jadwal buat besok 5 menit sebelum tidur. Catat ide jangan cuma dipikirkan doang. Hal-hal kayak begitu tidak butuh bakat, tidak perlu inspirasi. Cuma perlu lu bilang ke diri sendiri, kerjakan saja sekarang. Lu tidak harus produktif 24 jam, tapi tolong jangan terus-terusan kabur dari hal-hal kecil yang penting. Karena kalau lu tidak bisa handle yang kecil, bagaimana mau mengurusin yang besar? Dan jangan salah, konsistensi lu ambil keputusan-keputusan kecil itu yang nanti membentuk karakter lu, menentukan ritme hidup lu, dan lama-lama bikin lu jadi orang yang disiplin dan bisa dipercaya. Jadi, ya kalau sekarang lu merasa stuck, sumpek, dan tidak jelas mau mulai dari mana, coba cek lagi ada keputusan-keputusan kecil apa yang sudah lu tunda berhari-hari. Jangan tunggu motivasi, jangan tunggu waktu ideal. Karena yang lu butuhkan bukan waktu banyak, tapi kemauan buat mulai sekarang juga. Lo sadar tidak sih, kita itu makin hari makin jarang benar-benar pakai otak. Iya, maksudnya bukan sekedar mikir ya, tapi mengetes kemampuan otak kita buat kerja lebih keras dari biasanya. Coba pikir, kapan terakhir kali lo merasa otak lo dipaksa mikir keras? Bukan cuma mengikuti alur kerjaan, bukan cuma menonton video motivasi, tapi beneran mengurik sesuatu yang bikin lo mikir dalam, bingung, stuck, tapi tetap lo lanjutkan sampai mengerti. Kebanyakan dari kita, jujur saja, main aman. Kerja rutinitas yang itu-itu saja. Mengambil keputusan yang gampang ditebak, scroll media sosial, menonton konten hiburan, baca caption singkat, dan pas dapat sesuatu yang terlalu panjang langsung bilang, males skip. Ya, otak lu jadi malas gerak juga. Otak itu mirip kayak otot. Kalau tidak pernah dilatih, dia makin lemah. Kalau lu kasihnya yang ringan terus, jangan heran kalau pas ketemu hal yang butuh fokus, logika atau kreativitas, lu langsung pusing, stuck, bingung, tidak tahu mulai dari mana. Masalahnya, kita hidup di zaman yang membuat semua serba instan. Lu pengen tahu sesuatu, tinggal tanya AI. Pengen mengerti topik berat, tonton ringkasannya 30 detik. Baca buku, males. Cari versi PDF yang sudah dikasih highlight saja deh. Lama-lama otak kita disuapi terus, tapi tidak pernah diajak masak sendiri.
Dan lu tahu apa efek jangka panjangnya? Lu jadi gampang terdistraksi, susah fokus lebih dari 5 menit, tidak sabaran kalau mengerjakan sesuatu yang rumit, tidak percaya diri mengambil keputusan karena terbiasa mengikuti arahan doang. Kreativitas lu stuck di tempat yang sama. Padahal tantangan buat otak itu penting banget. Tidak harus selalu berat kok. Kadang cukup dari hal simple. Mencoba menulis sesuatu tiap hari. Baca buku yang di luar zona nyaman lo. Mengerjakan soal logika atau teka-teki. Belajar topik baru kayak sejarah, psikologi, atau cara kerja hal teknis. Coba memikirkan solusi dari masalah nyata yang ada di sekitar lo. Yang penting otak lo digerakkan. Dilatih buat mikir lebih dari sekedar reaktif. Dibentuk buat tahan tekanan, tahan bosan, dan bisa mengulik hal baru tanpa harus dikasih contekan duluan. Karena kalau lu biarkan otak lu jadi penonton pasif terus, ya lama-lama lu jadi orang yang cuma bisa ikut arus, tidak bisa mikir kritis, tidak bisa nyari jalan keluar waktu mentok, tidak punya suara sendiri karena lu terbiasa konsumsi bukan mengolah. Dan ini bahaya banget kalau lu punya mimpi besar. Lu tidak akan bisa membangun sesuatu yang hebat cuma modal informasi instan. Lu butuh skill mikir yang dalam, butuh kemampuan buat mengembangkan ide, dan itu cuma bisa dilatih kalau lu tantang otak lu tiap hari. Gimana caranya? Jangan malas mikir. Jangan takut sama topik yang susah. Jangan hindari diskusi yang berat. Jangan selalu cari jalan pintas. Justru pas lu lagi pusing, mentok, bingung, itu tandanya otak lu lagi tumbuh. Dan semakin sering lu lewatin momen kayak begitu, semakin kuat otak lu buat menghadapi tantangan apapun ke depan. Jadi, mulai sekarang, berhenti memanjakan otak lu. Mulai kasih dia makanan yang padat. Bukan cuma camilan receh dari konten-konten cepat habis. Karena lu pantas jadi orang yang tajam cara mikirnya, bukan cuma cepat scrollnya. Topik ini agak sensitif, tapi jujur saja, kita tidak bisa terus pura-pura tidak ada. Pornografi itu sudah jadi bagian dari hidup banyak orang. Gampang diakses, gratis, tinggal buka HP, cari, klik, selesai. Dan buat sebagian orang, itu kayak pelarian. Lagi stres, buka. Lagi bosan, buka. Lagi merasa sendiri, buka. Lagi gabut, buka juga. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya, makin lama lu melakukan itu, makin lu terjerat di dalamnya. Awalnya cuma pengen tahu, lama-lama keterusan, terus jadi kebiasaan. Dan ujung-ujungnya lu sendiri merasa, gua sudah tidak bisa lepas. Pornografi itu tricky. Dia kasih dopamin instan kayak junk food buat otak lu. Lu merasa puas, senang, teralihkan sebentar. Tapi habis itu lu merasa kosong. Lu merasa malu, menyesal, tapi ya tetap saja diulang lagi. Kenapa bisa kayak begitu? Karena pornografi mainnya di sistem reward otak lo. Dopamin lu naik drastis pas lu menonton. Tapi makin sering lu konsumsi, toleransi dopamin lu naik juga. Akhirnya yang dulu cukup 5 menit, sekarang butuh 30 menit. Yang dulu cukup menonton satu video, sekarang harus ganti-ganti genre. Cari yang lebih ekstrim. Dan lu tidak sadar, otak lu sudah kebal. Dan yang lu kejar bukan lagi kepuasan, tapi cuma buat menumbuhkan rasa yang sudah mati. Efek jangka panjangnya tidak main-main, bro. Lu jadi susah fokus, produktivitas lu turun. Lu mulai susah merasa tertarik sama hal nyata. Interaksi sama orang, terutama lawan jenis, jadi canggung atau mati rasa. Lu jadi menarik diri. Bahkan banyak yang bilang mereka merasa lebih sering insecure dan merasa tidak cukup layak setelah terlalu sering konsumsi konten porno. Kenapa? Karena standar lu dibentuk sama sesuatu yang tidak nyata. Yang lu tonton itu acting, setting fantasi yang tidak ada di dunia nyata. Tapi karena lu konsumsi tiap hari, otak lu jadi menganggap itu normal. Dan lu bandingkan hidup lu sama itu, jadinya makin merasa gagal, makin merasa kosong, dan makin balik lagi ke pornografi buat kabur. Ini lingkaran setan, dan buat keluar dari itu lu butuh jujur sama diri sendiri. Ngaku kalau lu punya masalah, dan mulai bikin langkah kecil buat bebas dari situ. Tidak harus sempurna langsung, tidak harus sok suci juga, tapi minimal lu sadar, gua mau berhenti dikontrol sama kebiasaan ini. Mulai dari hal simple, stop menyimpan link atau folder tersembunyi. Bikin HP atau laptop lu lebih aman dari konten begituan. Ganti waktu kebiasaan menonton dengan aktivitas baru kayak olahraga, journaling, atau ngobrol sama orang. Cari support, entah teman, komunitas, atau profesional. Dan yang paling penting, kalau jatuh lagi, jangan menyerah. Proses lepas dari pornografi itu bukan sprint, tapi maraton. Ada jatuh, ada relapse, ada kecewa. Tapi selama lu konsisten bangkit lagi, lu akan pelan-pelan balik jadi versi lu yang lebih sehat. Karena yang rugi bukan orang lain, tapi lu sendiri. Waktu lu habis, fokus lu hancur, hubungan lu dingin, dan lu tahu semua itu tidak worth it. Jadi sekarang tanyakan ke diri lu sendiri. Lu mau tetap dikendalikan sama konten yang tidak nyata, atau lu mau ambil hidup lu balik dan jadi lebih utuh? Jawabannya cuma bisa datang dari lu. Tapi satu hal yang pasti,
lu tidak sendirian dan lu bisa keluar dari ini. Kalau lu merasa kena satu saja dari 11 kebiasaan ini, jangan panik, tapi jangan cuek juga. Sekarang waktunya riset kebiasaan lu dan jaga otak lu kayak lu jaga aset paling berharga. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, share ke teman lu yang butuh sadar juga, dan subscribe biar tidak ketinggalan wawasan-wawasan lain soal pertumbuhan diri dan produktivitas. Ingat, otak lu itu pusat semua keputusan besar dalam hidup. Lu jagain dia, dia jagain masa depan lu. Sampai ketemu di video selanjutnya.